Pemirsa, Israel menyatakan bahwa gencatan senjata dalam perang melawan Israel dan Palestina dan Hamas tidak akan terjadi. Negara tersebut akan mengabaikan resolusi Majelis Umum PBB yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kita akan membahas penolakan gencatan senjata oleh Israel bersama dengan peneliti BRIN, ada Ibu Irene Hiraswari Gayatri. Selamat sore, Bu Irene. Selamat sore, Mbak Syafa. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Baik, Bu Irene. Suara saya kedengaran? Terdengar. Baik, Bu Irene, bagaimana Anda melihat penolakan gencatan senjata yang disampaikan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu? Apakah seorang pemimpin negara memang bisa untuk menolak apa yang telah disepakati dalam di PBB? Ya, ini persoalannya kan international organization seperti United Nations atau PBB itu kalau diletakkan dalam konstruksi international order seperti yang saya tulis beserta dua rekan lainnya, Dr. Umar dan Dr. Randy, itu kami letakkan posisi penolakan itu dalam konstruksi ketertiban internasional. Nah, dalam konteks ketertiban internasional itu secara struktur PBB itu berada di atas bangsa-bangsa. Persoalannya adalah Israel memang mempunyai semacam dukungan yang kuat dari beberapa negara superpower, termasuk beberapa negara yang kami tulis di situ adalah Global North. Dalam hal ini Global North mengindikasikan bahwa mereka adalah negara-negara yang ada di belahan bumi utara dan mempunyai kapasitas ekonomi, politik, serta kekuasaan yang mapan. Nah, seperti misalnya ada juga yang di selatan seperti Australia, tapi dia mempunyai jejaring politik internasional dekat dengan Amerika Serikat. Makanya Amerika Serikat, Jerman, termasuk Australia, termasuk yang juga mendukung Israel dalam pengertian mereka mendukung right of self-defense. Nah, jadi dengan konstruksi sedemikian, dan tampaknya dalam perang opini Israel kemudian meletakkan perwakilannya di PBB dan kemudian dia mengglorifikasi, bukannya dalam arti kita ini anti-Semitik, tapi memang ada semacam dorongan kuat bagi Israel untuk tidak mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh 120 negara lainnya dalam resolusi tersebut yang diambil hari Jumat. Namun demikian, meskipun real politik berkata demikian, tapi sebetulnya itu kita kalau melihat dari sisi agak optimis berarti it's a win, karena 120 negara menyetujui dengan pikiran yang waras dan sehat sebagai bagian dari international structure menegakkan ketertiban internasional, termasuk Indonesia yang lewat Menlu-nya sudah bolak-balik diplomasi internasional, masuk lewat Qatar kemarin Ibu Menlu mengatakan bahwa ya memang diperlukan sebuah ceasefire. Nah, persoalannya kan Israel dengan dukungan beberapa negara global utara itu tidak mau mematuhi atau tidak mau mengikuti saran ceasefire. Sebelumnya memang Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya mengusulkan humanitarian pause atau cessation of hostilities. Tetapi ini tidak disetujui oleh negara-negara lainnya sebelum keputusan yang Jumat. Karena itu hanya temporary. Sementara negara-negara yang 120 meminta ceasefire dengan asumsi bahwa kalau ceasefire berarti dua belah pihak menghentikan kontak senjata sehingga bantuan bisa masuk. Sementara ini kan bantuan tersendat di perbatasan di luar Israel. Bahkan Antonio Guterres sendiri berulang kali minta melalui Twitter, melalui press release, dan menyampaikan bahwa UN agency sendiri sudah gugur beberapa anak buahnya karena serangan Israel. Jadi ada beberapa kompleksitas persoalan yang saya tulis di situ, memang ini sangat kompleks yang bisa juga membackup sehingga Israel tidak mematuhi resolusi Dewan Keamanan tersebut. Baik, jika hasil resolusi Majelis Umum PBB saja ditolak oleh Israel, lalu upaya apa lagi yang bisa menghentikan serangan Israel ke jalur Gaza yang kian brutal belakangan ini, Bu? Nah, kalau saya melihat ya itu skala diplomasi beberapa negara ya masih menyerukan untuk penghentian kekerasan dari dua belah pihak. Jadi tidak semata-mata menyerang Israel saja, tapi juga meminta supaya Hamas menyerahkan tahanan mereka yang sejak tanggal 7 Oktober. Karena mungkin itu persoalannya. Cuman kan orang ingin melihat lebih lanjut lagi ya, apa sih persoalan akarnya gitu. Karena wilayah yang diserang oleh Israel melalui ground attack itu adalah
wilayah occupied territory yang memang sudah sekian dekade dipersoalkan dan oleh pemimpin dunia termasuk 120 negara yang memvote for humanitarian truce itu dianggap illegitimate, termasuk Indonesia juga berpendapat demikian. Nah, yang bisa dilakukan memang tetap ada diplomasi dalam concentric Middle East misalnya, mempengaruhi negara-negara partner Israel supaya Israel bisa menghentikan ofensifnya, tetapi juga tetap mendukung seruan PBB untuk selalu bisa mempengaruhi opini publik lebih banyak dukungan kepada penghentian kekerasan. Nah, selain itu aksi-aksi di negara-negara seperti kita lihat di wilayah Eropa, di Australia, termasuk di Indonesia meskipun tidak dalam skala besar, tetap mendesak untuk penghentian kontak senjata. Memang tampaknya kok mustahil sekali ya upaya diplomasi di satu sisi, upaya tekanan massa di sisi lain oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk juga di sini yang menarik adalah di antara komunitas Yahudi diaspora yang merasa tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Israel di bawah Netanyahu memprotes kekerasan tersebut. Nah, hal-hal ini sebetulnya bisa dibantu oleh pers supaya tetap diudarakan sehingga upaya untuk seruan menghentikan kekerasan selain lewat jalur diplomasi dan juga gerakan massa tidak akan terjebak pada deskripsi antisemitik karena itu yang tidak diinginkan sehingga kontraproduktif pada upaya seruan penghentian kekerasan. Tapi saya pikir diplomasi di level negara-negara yang menolak kekerasan terhadap partner Israel itu masih tetap harus dilakukan. Memang sulit, karena saya pikir kalau dari sekian banyak laporan termasuk Al Jazeera, ini adalah situasi yang paling kompleks belakangan ini. Baik, tapi Bu Irina, serangan Israel ini makin banyak menyasar bangunan sipil termasuk rumah sakit di Gaza. Bahkan mayoritas korban merupakan anak-anak dan wanita. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Irina? Mengapa dunia seakan diam saja begitu melihat Israel terus menggempur Gaza tanpa jeda? Halo, Bu Irina. Ya, halo. Baik, silakan Ibu. Apakah masih tersambung? Masih, baik, silakan. Ya, halo, ya, gimana Mbak barusan? Maaf, tadi agak, ya. Ya, Bu Irina, serangan Israel ke jalur Gaza ini banyak menyasar bangunan sipil, bahkan mayoritas korban merupakan anak-anak dan juga wanita. Ini tentu melanggar hukum perang yang berlaku begitu ya. Lalu mengapa seakan dunia diam saja melihat Israel terus menggempur Gaza tanpa jeda, Bu Irina? Nah, ini sebetulnya dunia tidak diam karena terakhir sudah ada upaya untuk mengatakan bahwa Israel di bawah PBB itu bisa dibawa ke International Court of Justice, ICJ, termasuk salah satu presiden dari Uni Eropa mengatakan demikian. Elena, mungkin nanti bisa diikuti di Twitter seberapa marah, banyak sekali organisasi internasional marah sehingga membawa pada kesimpulan bahwa memang aksi yang dilakukan oleh Israel ini sudah tidak simpatik lagi karena mereka berpendapat bahwa Hamas menggunakan manusia yang ada di rumah sakit terakhir yang diminta evakuasi. Itu sebenarnya kalau bahasa Israel evakuasi, tapi sebetulnya itu forced displacement. Iya. Dan mereka Baik, sayang sekali sambungan komunikasi kita terganggu. Baik, terima kasih Ibu Irina Gayatri, peneliti BRIN, telah bergabung bersama kami di Sindo Sore.